Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi, prodi D4, akuntansi perpajakan semester 7. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Lab Pajak Penghasilan, Pemotongan, dan Pemungutan dengan dosen pengampu Mem Dr. Ivonne Helena Putong, SEAK MAK. Kami terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan 4 poin materi, yaitu: yang pertama, cara menghitung, melapor, dan bukti potong PPh 23. Yang kedua, PPh pasal 22. Yang ketiga, PPh pasal 4 ayat 2. Dan yang keempat, PPh pasal 15. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. PPh 23. PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan dalam nama dan bentuk apapun yang dibayarkan, disewakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya atas transaksi. Pertama, pengguna modal atau uang. Kedua, penggunaan harta berwujud atau tidak berwujud. Yang ketiga, penggunaan jasa-jasa tertentu. Pemotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri. WP orang pribadi dalam negeri baru menjadi pemotong PPh pasal 23 apabila sudah ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Objek PPh pasal 23. Objek PPh pasal 23 15% dari jumlah bruto atau atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi. Dikenakan final, bunga dan royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi pembukuan dan atestir laporan keuangan, jasa perancang, jasa pengeluaran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT, jasa penunjang di bidang penambangan migas, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, jasa penebangan hutan, dan jasa pengolahan limbah. Tarif PPh pasal 23. Tarif PPh pasal 23 dikenakan kepada penerima penghasilan WP dalam negeri dan WP bentuk usaha tetap atau BUT sebesar 15% dari jumlah bruto dan sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jenis jasa lainnya selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21. Apabila wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang termasuk ke dalam objek pemotongan PPh pasal 23 tidak memiliki NPWP, maka besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang seharusnya berlaku. Contoh kasus PPh pasal 23. Yang pertama, PT Orkita merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja. PT Orkita mendapat kontrak dari PT Tristar untuk menyedia tenaga kerja pemasaran sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa sebesar 20 juta. Tenaga kerja tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Tristar. Dan atas pembayaran yang dilakukan PT Tristar kepada PT Orkita yang dipotong PPh pasal 23 oleh PT Tristar yaitu sebesar 2% kali 20 juta. Jadi PPh yang dipotong adalah sebesar 400.000. Contoh kasus yang kedua, PT Jalik atau pihak pertama melakukan kontrak dengan PT Indasari selaku perusahaan agen periklanan atau pihak kedua
untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada perusahaan media, yaitu pihak ketiga, nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar 103 juta. Dengan rincian tagihan PT Indasari kepada PT Jalik adalah yang pertama, pembelian material untuk pembuatan iklan sebesar 15 juta. Yang kedua, jasa konsultasi terkait pembuatan dan pemasangan iklan sebesar 5 juta. Yang ketiga, fee agen sebesar 3 juta. Dan yang terakhir, biaya pemasangan iklan ke perusahaan media sebesar 80 juta. Pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan PT Indasari atas pembayaran jasa pemasangan iklan kepada perusahaan media adalah sebesar 2% dikalikan 80 juta atas pemasangan iklan. Jadi pemotongan PPh pasal 23 yaitu sebesar 1.600.000. Pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan PT Jalik atas pembayaran jasa konstruksi dan jasa keagenan kepada PT Indasari adalah sebesar 2% kali 5 juta sama dengan 100.000 untuk jasa konsultasi. Yang kedua, 2% kali 3 juta sama dengan 60 juta untuk jasa keagenan. Dalam hal ini tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 adalah sebesar 103 juta, sehingga PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Jalik atas pembayaran kepada PT Indasari adalah sebesar 2% dikalikan 103 juta, jadi total PPh 23 yang harus dipotong PT Jalik ialah sebesar 2.060.000. Untuk acara pembukaan cabang baru, PT Aruna meminta PT Letasari yang bergerak di bidang pengadaan catering untuk menyediakan makanan yang terdiri dari makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup untuk sekitar 500 orang. Kontrak yang disepakati untuk pengadaan catering tersebut adalah 20 juta. Atas pembayaran yang dilakukan PT Aruna kepada PT Letasari yang dipotong PPh pasal 23 oleh PT Aruna sebesar 2% dikalikan dengan 20 juta, jadi total PPh 23 yang harus dipotong oleh PT Aruna ialah sebesar 400.000. Pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23. Yang pertama, PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Yang kedua, PPh pasal 23 disetor oleh pemotong pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Yang ketiga, SPT masa disampaikan ke kantor pelayanan pajak setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional. Penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pengenaan pajak terhadap badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan import, ekspor, atau reimport. PPh 22 ini berlaku menyeluruh terhadap badan usaha pemerintah maupun swasta. Tarif pengenaan PPh 22 terbagi atas dua kriteria, yakni tarif umum dan tarif khusus. Untuk tarif umum, perhitungannya yakni 1,5% atas harga pembelian barang tidak termasuk PPN dan tidak final. 1. Bendahara membeli 5 printer dari PT ABCD dengan harga beli 22 juta, harga termasuk PPN. Besarnya pemungutan pajak atas pembelian printer tersebut adalah harga pembelian sama dengan 22 juta, dasar pemungutan pajak sama dengan 20 juta, dalam tanda kurung 10/110 dikali 22 juta, maka perhitungan PPh pasal 22 yakni 1,5% dikali 20 juta sama dengan 300.000.
PPh pasal 4 ayat 2. Pengertian PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan bagi WP pribadi atau WP badan atas beberapa jenis penghasilan yang pemotongannya bersifat final. Ringkasnya, PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang. Maka dari itu, PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenal juga sebagai PPh final. Contoh kasus PPh pasal 4 ayat 2. Iwan menyimpan uang di Bank FDR dalam bentuk deposito sebesar 500 juta dengan tingkat bunga 8% per tahun. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Iwan? Penyelesaian, deposito 500 juta dan tingkat bunga 8% per tahun. Bunga deposito 8% kali 500 juta sama dengan 40 juta per 12 bulan sama dengan 3.333.333 per bulan. PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 20% kali 3.333.333 sama dengan 666.667 per bulan sama dengan 7.999.999 sampai 8 juta per tahun. PPh pasal 15. Pengertian PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Bisnis lain yang juga terkena PPh pasal 15 adalah perusahaan pengeboran minyak dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun guna sera yang biasanya terkait dengan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dan lain sebagainya. Tarif PPh pasal 15. Ada beberapa jenis tarif tergantung pada industri bisnis seperti yang disebutkan di atas, dan mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan pelayaran. Laba bersih sama dengan 6% kali omset bruto. Pajak penghasilan sama dengan 1,8% kali omset bruto. Yang kedua, perusahaan pelayaran dalam negeri. Laba bersih sama dengan 4% kali omset bruto. Pajak penghasilan 1,2% kali omset bruto. Yang ketiga, pelayaran asing dan atau perusahaan maskapai penerbangan. Yang keempat, wajib pajak internasional WPLN yang memiliki kantor perdagangan perwakilan di Indonesia namun tidak memiliki perjanjian bilateral di bawah Perjanjian Pajak Indonesia atau P3B. Laba bersih sama dengan 1% kali nilai ekspor bruto. Penyelesaian pajak penghasilan sama dengan 0,44% kali nilai ekspor bruto. Dan yang kelima, pihak yang melakukan kemitraan dalam bentuk perjanjian bangunan serah. Pajak penghasilan sama dengan 5% kali bruto nilai tertinggi nilai pasar dengan nilai jual objek pajak atau NJOP. Contoh kasus PPh pasal 15. Contoh perhitungan PPh pasal 15 untuk perusahaan pelayaran dalam negeri. PT AAA adalah perusahaan pelayaran dalam negeri yang bergerak dalam jasa penyewaan kapal. Tanggal 10 Januari 2020, perusahaan ini melakukan kontrak dengan PT BBB untuk mengangkut bahan baku pembuatan kertas dari Lampung, Banten. Nilai yang tertera dalam kontrak adalah sebesar 100 juta rupiah dan telah dibayar pada 30 Januari 2020. Pada Maret 2020, PT AAA menandatangani kontrak dengan PT CCC berupa persewaan kapal untuk mengangkut minyak. Nilai sewa yang disepakati adalah 300 juta rupiah dan telah dibayar pada tanggal 20 Maret 2020. Jawaban contoh kasus PPh pasal 15. Yang pertama, atas penghasilan PT AAA dari PT BBB terutang, PPh sebesar 1,2% dari peredaran bruto. PPh pasal 15 sama dengan 1,2% kali 100 juta sama dengan 1.200.000. Yang kedua, penghasilan PT AAA dari PT CCC tidak termasuk dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 15 karena termasuk dalam pengertian sewa. Oleh karena itu, termasuk dalam pajak penghasilan pasal 23 terbaru sebesar 2% dan dipotong oleh PT CCC. PPh pasal 23 sama dengan 2% kali 300 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Kewajiban PT BBB sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 15 adalah
Yang pertama, memotong PPh pasal 15 atas pembayaran jasa pengangkutan bahan baku kertas sebesar 1.200.000 serta memberikan bukti potong kepada PT AAA. Yang kedua, menyetor pajak penghasilan yang sudah dipotong ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang sudah ditunjuk Kementerian Keuangan paling lama 15 Februari 2020. Dan yang terakhir, menyampaikan SPT masa PPh pasal 15 masa pajak Januari 2020 paling lama 25 Februari 2020.